Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran anak-anakku semua. Ini dari kelas berapa? Kelas 10? 12. Ada. 12 ada 10. masih bagus. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Kabarnya baik semua ya. Ya. Baik, sebelum kita lanjutkan kegiatan bimbingan konseling ini, mungkin ada yang bisa membantu saya untuk memimpin doa dulu. Ada? Silakan. Saya. Siapa yang bisa? Saya. Silakan, dilanjutkan. Sebelum kegiatan ini dimulai, kita doa dengan harapan semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Baik, kita lanjutkan ya. Tentunya dari beberapa kelas di sini sudah ada yang saling mengenal. Ya? Belum ya? Belum. Bagaimana kalau kita coba perkenalan dulu? Ya, saya mulai dari saya. Ya. Dari Pak Guru dulu ya. Perkenalkan, nama saya Saiful Basri, saya guru SMA Al-Islah. Saya dulu punya cita-cita pengen jadi guru dan tentara. Dilanjutkan. Perkenalkan, nama saya Abdullah Kafabihi dari kelas 10. Cita-cita saya jadi gubernur. Wow. Gubernur. Gubernur Gubernur mana ini? Jawa Timur. Jawa Timur. Lanjut. Nama saya Muhammad Jaim dari kelas 11 dan cita-cita saya ingin menjadi DPR. Dan dari kelas 10 dan cita-cita saya membuat cerita. Perkenalkan, nama saya Deni Saryani, saya dari kelas 12. Cita-cita saya menjadi pengusaha. Pengusaha sukses ya. Saya dari kelas 10, cita-cita saya ingin menjadi Ustadz. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Saiful Jamil, saya dari kelas 12. Cita-cita saya ingin jadi atlet silat. Jadi Nama saya Adli Maula dari kelas 10, cita-cita saya menjadi tukang ojek. Ya. yang jelas mudah-mudahan semuanya kan punya cita-cita sukses semua kan ya. Amin. Amin. Baik, kita lanjutkan. Pada pertemuan ini saya akan menyampaikan tujuan dari bimbingan kelompok ini, yaitu mengenai perilaku bullying dengan menggunakan teknik modeling, di mana nanti kalian akan saya fokuskan pada pemutaran video dan pengerjaan LKPD supaya kalian bisa mengubah perilaku bullying. Ya, Ya. bisa menganalisis perilaku bullying, mengembangkan sikap empati terhadap orang lain, dan sehingga mampu menciptakan lingkungan sekolah yang bebas bullying ya. Jelas? Jelas. Oke. Kita punya waktu sekitar 40 sampai 45 menit. Ada usul? 45. Cukup ya. Selanjutnya langkah-langkah pada kegiatan ini. Yang pertama ya, anak-anak nanti harus menyimak tentang materi stop bullying ini. Kemudian berikutnya adalah mengungkapkan permasalahan yang pernah dialami. Kemudian mengisi lembar kerja yang akan nanti saya berikan. Selanjutnya mengamati video. Kita akan melakukan diskusi dan merefleksikan serta memberikan pendapatnya masing-masing. Terakhir adalah mengisi lembar evaluasi hasil. Ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang stop bullying. Kenapa kita harus mengambil tema stop bullying pada pertemuan kita ini? Karena akhir ini anak-anak tuh sering tanpa disadari telah melakukan perilaku tersebut ya, perilaku bullying yang tidak mereka sadari bahwa perbuatan mereka, perilaku mereka itu adalah termasuk dalam kategori bullying. Apakah kalian sudah siap? Siap. Kita lanjutkan materinya. Siap. Siap ya? Siap. Tapi sebelum itu ya, mungkin ada yang punya ice breaking ini biar kita itu tambah semangat, biar tambah seneng gitu ya. Ya. Jangan kita itu dalam keadaan terpaksa mengikuti
kegiatan ini? Ada usul mungkin? Ada Pak? Apa? Yel-yel aja Pak. Yel-yel ya? Ya. Oke, nyanyi? Ya, Ya, Pak. Bisa semua apa lagunya? ya, Stop bullying. Stop bullying. Ya. Oke, ya semuanya konsentrasi. Ya. Dua, tiga. Kami anggota dari Al-Islam, SMA Al-Islam, melawan bullying dan perundungan sesama teman. Kami anggota dari Al-Islam, SMA Al-Islam, melawan bullying dan perundungan sesama teman. Ayo kita lawan perundungan, berteman baik sesama siswa, tolak perundungan. Ayo kita lawan perundungan, berteman baik sesama siswa, tolak perundungan. Bullying. No. Prestasi. Yes. Terima kasih tepuk tangan semuanya. Luar biasa. Oke. Bagaimana? Sekarang sudah fresh lagi ya? Fresh, Kembali, ya. kembali bersemangat setelah menyanyikan yel-yel tolak perundungan. Pada tahap selanjutnya kita akan mengungkapkan topik yang akan dibahas, yaitu tentang bullying, ya. Apakah kalian sudah tahu apa itu bullying? Tidak tahu. Ya. Ya. Nah, di sini kalian perhatikan pada presentasi ini bahwa perundungan itu, mungkin ada yang bisa membacakan? Bisa. Coba, siapa? Perundungan atau bullying merupakan perilaku agresif yang dilakukan seseorang atau kelompok ke orang atau kelompok lain atas ketimpangan kuasa secara berulang atau terus-menerus. Macam-macam perundungan itu atau bullying apa saja? Ada perundungan verbal, kemudian fisik, kemudian Cyber. daring ya, atau cyberbullying. Yang terakhir itu ada perundungan sosial. Ya. Apakah faktor-faktor penyebab bullying itu? Yang pertama adalah keterbatasan fisik, merasa berkuasa terhadap orang lain, terbentuknya geng yang ada di sekolah, kemudian merasa jadi senior. Inilah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya bullying yang ada di sekolah. Dampak bullying itu bisa kita rasakan pada diri sendiri. Bisa. Apa dampaknya kalau terhadap kita itu ketika sudah melakukan perundungan kepada orang lain? Puas. Puas ya, merasa puas aja gitu ya. Kepuasan. Tapi dampak negatifnya tahu enggak? Enggak. Enggak tahu. Enggak tahu. Nah, kita bahas dulu dampak bagi korban bullying. Iya. Ya, si korban ini yang pertama adalah merasakan kesakitan, baik secara fisik atau psikologisnya. Bahwa ada korban bullying berpotensi alami gangguan jiwa saat dewasa. Kemudian ketika dewasa ini yang bahaya. Ketika dewasa, pelaku bullying ini memiliki potensi yang lebih besar untuk menjadi pelaku kriminal. Ya. Bagaimana upaya pencegahannya? Bagaimana mencegah? Membuat penegakan aturan di sekolah, ya. Upaya pencegahan oleh keluarga, membangun komunikasi antara anak dan orang tua. Kemudian memberikan pengertian pada pelaku bullying untuk ikut serta mencegah. Nah, seperti kalian ini kan pelaku bullying. Ya. Ya, saya kumpulkan ke sini supaya bisa mencegah terjadinya kembali peristiwa-peristiwa bullying yang ada di sekolah.
Ya. Yang terakhir, melaporkan kepada sekolah jika ada yang dibully. Kemudian pencegahan oleh sekolah. Adanya layanan pengaduan. Ya, layanan pengaduan. Kebijakan anti bullying yang dibuat bersama dengan siswa. Antara sekolah dengan siswa itu membuat kesepakatan. Gitu ya. Bekerja sama dengan masyarakat sekitar. Ya. Ada 3 langkah penting anak-anak. Apa? Yang pertama? Hentikan pada saat itu juga. Hentikan pada saat itu juga jika terjadi peristiwa bullying. Kemudian? Cari tahu apa yang terjadi. Selanjutnya? Berikan dukungan kepada siswa yang terlibat. Sekarang saya akan meminta kepada anggota kelompok yang ada di sini untuk mengutarakan penyebab masalah yang pernah dialami kalian. Silakan, siapa yang bisa memulai dulu? Mungkin bergilir aja. Iya, bergiliran ya. Ya. Ya, yuk. Saya Silakan. pernah melakukan bullying verbal dengan menyebut namanya dengan nama hewan dan menyebut nama orang tuanya. Saya pernah melemparkan balon yang berisi air ke teman saya, Pak. Pas itu di tempat yang ramai gitu, Pak. Habis Pak itu dicaci maki. Saya pernah menyambar teman saya. Nembak. Menyambar. Oh, menjambak. Ayah gitu. Menjambak. Iya, Pak. Nah. Ya, selanjutnya. Ya. Saya pernah melaporkan kepada adik kelas saya yang gayanya terlalu menonjol. Iya. Karena menurut saya itu sangat berlebihan dan saya menghina dia dengan kata-kata yang kotor di sosial media. Baik, terima kasih. Saya sering melakukan tindakan bullying. Contohnya, mendorong teman, menyebut nama orang dengan sebutan nama binatang. Menyebut temanmu dengan sebutan binatang, gitu. Misalnya dipanggil gimana? Hei Doraemon gitu. Nama hewan. Iya kan gitu kan. Iya, Doraemon kan kucing ya. Dan saya merasa tindakan saya itu benar. Oh ya sudah. Oh, Oke, lanjut. Sebenarnya. saya sering melakukan tindakan bullying. Saya pernah di saat saya berjalan, saya sering melakukan bentrokan kepada teman tanpa ada sebab dan masalah yang ada tanpa ada masalah. Saya jalan, tabrak. Oh, pokoknya Ya. gawat gitu ya, Oh. gawat. Hah? Iya, merasa paling Merasa gagah. Ya. Oh. Kami kita tebrak. Jangan-jangan karena punya silat, Kang? Ya, saya juga. Enggak. Ya. Selanjutnya. Saya pernah melakukan mendorong teman, terus menjengkel teman, mencubit teman. Mencubit. Kenapa dicubit? Gemes lagi mana? Mungkin mengemes kamu. Hah? Yang dicubit lagi-lagi apa perempuan? Perempuan. Perempuan. Bahaya itu, bahaya. Bahaya. Jangan-jangan ada apa-apa? Ada apa ini? Iya. Oke. Ada main. Sudah saya mendengarkan peristiwa-peristiwa yang sudah anggota kelompok alami ya sebelum dipanggil ke sini ya. Selanjutnya saya akan memberikan lembar ya atau LKPD yang harus kalian isi sekarang ya. Ya. Jadi, oke. Daniel, Adli, Akbar, Denis, Intan. Silakan diisi waktu kalian. 2 menit cukup? 1 menit aja, Pak. 1 menit ya. Ya. Silakan diisi. Sudah selesai? Sudah. Kan untuk hasil pengerjaan LKPD-nya siapa yang ingin terlebih dahulu Saya. untuk menjelaskan? Silakan. Saya. Siapa? Saiful Jamil. Saiful Jamil, silakan Jamil. Baik, terima kasih. Yang pertama, dari materi yang ditampilkan terkait dengan bullying, apa yang Anda telaah dari perilaku bullying secara fisik dan verbal? Jawaban saya di sini, Pak. Yang saya rasakan setelah mendengarkan materi yang Bapak jelaskan tadi dan mengerjakan LKPD ini,
Saya merasa tindakan yang saya lakukan itu salah, dan saya merasa bersalah kepada teman yang saya bully. Mungkin nanti saya akan minta maaf kepada korban. Dan kedua, berilah contoh perilaku bullying secara fisik dan verbal yang pernah Anda lakukan. Ini yang susah. Yang pertama, fisik. Meludahi teman dengan sengaja. Yang kedua, menabrak teman saat berjalan. Yang kedua adalah verbal. Menyebut nama teman dengan sebutan binatang. Yang kedua, membentak teman tanpa ada kesalahan karena hanya ingin terlihat keren. Sudah. Bagaimanakah upaya Anda untuk menciptakan sekolah bebas bullying? Yang pertama, mengadakan sosialisasi tentang perilaku bullying. Yang kedua, mentaati peraturan sekolah. Yang ketiga, membentuk agen anti bullying. Agen perundungan gitu Ya. ya. Agen perundungan. Baik, yang selanjutnya ada? Saya. Siapa? Intan, silakan Intan. Dari materi yang ditampilkan terkait dengan bullying, apa yang dapat Anda telaah dari perilaku bullying secara fisik dan verbal? Perilaku bullying tentu akan berdampak buruk kepada segala aspek, baik pelaku, sosial, terutama korban. Perilaku bullying fisik akan mengakibatkan korban terluka, bahkan cacat permanen. Untuk beberapa kasus perundungan secara fisik, sementara di sisi lain korban juga akan mengalami gangguan psikis seperti trauma dan lain-lain. Karena itu stop bullying. Berilah contoh perilaku bullying secara fisik dan verbal yang pernah Anda lakukan. Bullying fisik, mencubit, mendorong, dan menjambak. Bullying verbal, ngatain kekurangan korban, candaan yang melewati batas. Wow. Selanjutnya. 3. Bagaimanakah upaya Anda untuk menciptakan sekolah bebas bullying? 1. Memastikan jalur komunikasi yang terbuka untuk pelaporan kasus. 2. Mengedukasi teman-teman bahwa perundungan sangat merugikan diri sendiri dan orang lain. Selanjutnya, ada lagi? Terima kasih untuk Intan. Siapa? Lanjut. Ada lagi? Oh, Akbar, silakan. Yang pertama, dari materi yang ditampilkan terkait dengan bullying, apa yang dapat Anda telaah dari perilaku bullying secara fisik dan verbal? Yaitu Dari materi yang Bapak tadi sampaikan, saya menyimpulkan bahwa Pak, perilaku bullying ini tidak pantas untuk ditiru Pak ya. Ya. Harus ditiru, dan saya menyimpulkan bahwa perilaku bullying ini ya bukan seorang kayak Bapak tadi itu yang mengatakan, bukan satu orang pelakunya Pak, tapi banyak yang ikut juga Pak. Nah, jadi itu yang saya menyimpulkan Pak. Langsung jawab. Setelah mendengarkan apa yang Bapak sampaikan, saya merasa bersalah telah menyakiti perasaan teman saya. Yang kedua, fisik, memukul teman, mengancam teman tanpa ada sebab. Verbal, menyebut namanya dengan nama hewan dan menyebut nama orang tuanya. Bagaimana upaya Anda untuk menciptakan sekolah bebas bullying? Yang pertama, dengan mengadakan sosialisasi. Yang kedua, saling mengingatkan satu sama lain. Baik, selanjutnya adalah saya akan memutarkan tayangan video bullying ya. Silakan kalian amati. Kemudian kita diskusi lagi. Ya. Karena tadi itu sistemnya adalah menggunakan modeling simbolik. Oh. Kalian sekarang yang jadi korban. Ya, bagaimana perasaan kalian nanti? Silakan ceritakan kepada kami. Sekarang saya minta kalian itu melakukan analisis bagaimana ketika merefleksikan ketika kalian sudah menonton tayangan tadi. Ayo, ada yang bisa memberikan pendapat? Bisa. Gimana? Setelah saya melihat video tersebut, saya merasa bersalah.
dan tidak tahu bagaimana rasanya jadi korban. Silakan memberikan komentar. Baik, dari video yang Bapak tayangkan tadi, saya merasa putus asa karena saya pelaku disuruh jadi korban. Kan saya tidak tahu bagaimana rasanya jadi korban, karena ternyata jadi korban memang merasa malu, merasa dimalukan. Tapi di akhir video tadi, seorang pelaku berminta maaf kepada korbannya, dan saya seorang pelaku tidak sempat berminta maaf kepada korban saya, dan saya merasa Menyesal ya. ya. Oke. Setelah saya melihat dari video yang ditampilkan dan Bapak menyuruh saya untuk jadi korban, yang saya rasakan adalah ketakutan pada yang membuli tentunya. Merasa ketakutan. Iya, merasa ketakutan, merasa sendirian. Merasa sendiri. Gak punya teman gitu ya. Iya. Namun setelah dilihat lebih lanjut lagi, ternyata masih ada loh yang mau menolong. Ternyata lingkaran bullying emang nyata ya. Memang. Iya. Kan, Jadi tadi lingkaran bullying siapa saja tadi? Dan Dari Pelaku. pelaku, pertama korban, pelaku, dan pengikut. pembela, ikut. terakhir pembela. Berarti ada pembela juga tadi Iya, kan? ada. Ya, berarti sudah paham ya. Ya, pada ini bahwa bullying itu adalah perilaku berbahaya ya, dan berdampak negatif kepada korban, pelaku, serta orang-orang yang ada di sekitar kita. Maka dari itu marilah kita sama-sama menghentikan perilaku bullying tersebut. Dengan cara apa? Dengan melakukan pergaulan yang sehat dengan tanpa perundungan. Gitu ya. Ya. Jadi kita coba untuk tetap menjalin persahabatan kita seperti lagu tadi kan. Jangan sampai membuli teman ya. Ya. Tanpa hidup tanpa gunjing di situ. Bagaimana respon kalian terhadap pelaksanaan layanan ini? Manfaat Silakan. dari kegiatan ini. Ya, bermanfaat enggak buat kita gitu ya. Silakan. Mungkin Zaim kan. Zaim, Ya, silakan Zaim. Dari video barusan yang Bapak putar, Pak, saya mendapat sedikit manfaat gitu, Pak ya. Ya. Karena saya sebagai pelaku membuli ini merasa saya selalu benar gitu, Pak ya. Dan setelah saya menonton dari video ini, Pak, saya ya apa ya, kayak merasa guru itu tidak ada harganya gitu, Pak, tidak menghargai guru. Tapi saya ambil dari maknanya, Pak ya, pelaku tidak akan melakukan bullying jika ada guru yang mengawasinya pada tingkatnya. Ya, harus ada pengawasan dari guru Iya. atau sekolah ya, Ya, untuk pencegahan saja. iya, Pak. Itu mungkin banget, Pak. Nah, yang lain silakan. Manfaat dari kegiatan ini, saya menyadari bahwa apa yang telah saya lakukan sebelumnya itu salah, Pak. Salah ya. Ya, Oke. Ada lagi terakhir? Ya. Dari kebermanfaatan kegiatan ini, dari awal sampai akhir saya merasa paham apa sih perilaku bullying, dan dari materi yang Bapak tadi jelaskan, saya bisa tahu apa itu bullying, bagaimana penyebab bullying, bagaimana dampak dari korban pelaku, dan bagaimana cara menanganinya. Dari situ saya banyak termotivasi, mungkin teman-teman semuanya termotivasi, bukan hanya saya. Jadi kegiatan ini sangat bermanfaat, sangat berperan penting dalam lingkungan sekolah. Karena apa? Karena kalau tidak ada kegiatan seperti ini, mungkin kami kurang paham apa itu perilaku bullying dan bagaimana cara menanganinya. Dan ternyata bullying ada bermacam-macam. Yang pertama verbal, yang kedua fisik, yang ketiga adalah cyber, yang keempat sosial. Jadi sebelum kegiatannya dimulai, setahu saya
bullying itu cuma ada dua. Yang pertama fisik dan verbal, dan yang keduanya saya tidak tahu. Jadi saya sangat termotivasi atas kegiatan ini. Terima kasih. Saya dapat menyimpulkan bahwa perilaku bullying itu ya, tadi kan sudah dijelaskan ya, bahwa perilaku bullying itu adalah perilaku agresif yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang ke orang atau kelompok lain atas ketimpangan kuasa secara berulang atau terus menerus. Bullying ini adalah perilaku yang dapat dirubah, ya, dirubah. Karena ini bukan penyakit turunan, Ya. ya. Tapi merubahnya itu kan sulit, Pak. Iya. Harus ada bimbingan dari Ya, guru, Pak. dengan Ya. cara seperti ini untuk mengubah. Dalam untuk merubah perilaku ini diperlukan yang pertama adalah dukungan dari warga sekolah, baik dari guru, kepala sekolah, siswa, tenaga kependidikan, orang tua, masyarakat. Jadi perlu adanya pemahaman yang sama tentang perundungan itu. Apa yang telah kalian lakukan, baik dalam bertindak, berperilaku, sebelum memahami perilaku bullying ini, mudah-mudahan sekarang itu sudah mau berubah, ya, Ya. sudah mulai berubah karena sudah paham kan Ya. bahwa perilaku tersebut tidak dibenarkan dan merupakan perilaku yang berbahaya bagi orang lain. lain. Oke, sekarang saya akan memberikan terakhir ya, ini lembar terakhir yaitu lembar observasi proses. Silakan, di sini ada 8 pertanyaan. Tinggal nyentreng itu. Tinggal nyempleng aja. Ya, mudah-mudahan apa yang kita pelajari dalam pertemuan bimbingan kelompok ini bisa bermanfaat buat kita semua ya, buat kalian, dan bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutamanya di lingkungan sekolah kita, agar terhindar dari perilaku bullying yang ada di sekolah. Silakan, ada yang mau membantu saya lagi untuk menutup dengan lagi, Dok. doa. Saya. Sebelum kegiatan ini ditutup, kita membaca Al-Fatihah dengan harapan semoga apa yang telah kita tahu, kita pahami dapat bermanfaat dan kita bisa melaksanakan di kehidupan sehari-hari dan di lingkungan sekolah. Al-Fatihah. Ya, saya akhiri dalam pertemuan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bisa kembali ke kelas masing-masing.